Hello what's up guys. Kali ini gue bakalan ngasih tutorial ya guys ya. Tutorial cara naikin FPS saat kita pengen bermain game-game berat pada low VC. Nah caranya agak simple ya guys ya. Jadi kalian cukup ngikutin gue ya guys ya. Jadi di sini ada 6 cara guys. Nah jadi kalian cukup ngikutin 6 cara yang gue kasih tahu di sini. Insya Allah ya guys ya. Insya Allah mungkin FPS kalian akan naik dikit ya. Mungkin gue gak bisa jamin juga ya. Jadi cara yang pertama itu kita bakalan cleaning menggunakan CC cleaner. Nah, jadi kalian harus download dulu CC cleanernya kalau nggak ada ya guys ya, download dulu, ntar gua kasih linknya di deskripsi. Nah, caranya cukup simpel ya guys ya. Jadi kita buka CC cleaner, Oke, kita buka. Ya. Terus di sini kita masuk ke mode cleaner. Nah, jadi mode cleaner. Terus sini ada tulisan run cleaner, kita langsung run cleaner aja ya, run cleaner. Oke, kita tunggu berapa saat ya guys ya. Nah kalau udah yang kayak gini guys, berarti udah clean, benar-benar bersih. Jadi kalau kalian udah cleaning kayak ini terus masih ada nongol-nongol, ada beberapa macam detail file ya yang belum ke delete, itu kalian run cleaner lagi. Mungkin 2 kali atau 3 kali itu udah cukup guys ya guys ya. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita masuk ke mode registry ya. Ini masuk registry, scan for issues, kita scan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, udah. Terus kita pencet fix select to issues, pencet no. Nah terus nongol kayak gini, kita pencet fix all issues. Oke, terus kita pencet close. Oke, itu tadi cara yang pertama. Nah sekarang kita coba cara yang kedua. Nah itu cara yang pertama itu masih belum benar-benar bersihin komputer nah sekarang kita bakalan nyoba cara yang kedua. Cara yang kedua itu yaitu membersihkan file yang ada pada FreeFetch. Jadi kita caranya gimana ini masuk ke FreeFetch? Caranya cukup simpel ya guys ya, yaitu dengan kalian pencet Windows plus R, terus kalian ketikkan FreeFetch ya guys. FreeFetch. Oke, sorry, agak tepat ya guys ya. Terus pencet enter. Nah, ini continue aja. Nah, saat kalian udah masuk ke FreeFetch, di sini banyak sekali ya kan file-file yang kalian nggak tahu ini apa fungsinya, nggak tahu apa juga. Nah, ini sebenarnya ini file-file yang nggak kepake pada PC kita, yang bakalan nambah mengurangin performa pada komputer kita atau laptop kita. Jadi di sini kalian Ctrl A, terus kalian delete kanan, delete. Oke, skip. Oke, udah. Nah sekarang kita menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga cukup simpel juga guys. Jadi caranya masih tetap sama kayak FreeFetch ya guys ya. Yaitu kita dengan mengetikkan Windows plus R. Nah cuman di sini kita harus mengetikkan persen. Sorry. Persen. Oke, terus enter. Nah guys, saat kalian udah masuk di menu temps, yaitu kalian langsung saja di sini. Caranya masih sama, yaitu kita dengan mendelete semua file yang nggak kepake di sini, yaitu dengan Ctrl A, klik kanan, delete, skip. Oke, skip. Udah, oke, mungkin sorry udah. Nah sekarang kalian close. Terus kita menggunakan cara yang keempat, nah yaitu dengan meningkatkan kinerja Windows kalian. Caranya gimana? Caranya cukup simpel ya guys ya. Kalau kalian tergantung dari kalian ya. Kalau kalian menggunakan Windows 7, kalian cukup dengan mengklik Windows, terus ada komputer, yaitu komputer gini mana ya guys ya. Klik kanan itu masuk ke properties. Nah itu. Tapi sekarang gue menggunakan Windows 10. Jadi caranya menggunakan Windows 10 itu dengan Windows, ketikan control panel. Sorry. Control panel, enter. Terus kalian masuk ke System and Security. Terus pilih System. Nah, udah masuk di sini, kalian pilih Advanced System Setting. Oke, terus pilih Setting. Nah, guys, di sini ada 4 pilihan ya guys, yaitu dengan Let Windows Charge with my computer and Adjust for Best Average dan Adjust for Best Performance. Ada juga pilihan kostum juga ya guys ya. Jadi kalian sini tinggal pilih aja Adjust for Best Performance ya.
Jadi kalau kalian masih apa pilihan kalian masih Asus PowerBase F-Run atau yang di atasnya lagi atau yang lain, kalian gue saranin lebih memilih Asus PowerBase Performance. Atau kalian pengen lebih lebih tahu ngedit apa cara pel ya apa ya kayak apa yang enggak kalian pengen apa enable atau disable itu ya guys ya, jenis file-file yang pengen kalian enable atau disable, kalian cukup klik custom. Jadi terserah kalian sini kalian mau show atau apa kalian enable atau disable itu terserah kalian. Tapi kalau kita pilih add use for best performance itu dia udah otomatis ke apa bikin Windows kita itu jadi best performance-nya dia itu. Jadi performan banget lah gitu, jadi bawaan dari Windowsnya itu jadi lebih performan, lebih ngangkat Windows kalian, lebih lancar pula ya kan guys. Terus kalau udah pilih add use for best performance terus kalian klik apply, oke. Nah terus kalian oke. Udah. Nah sekarang kita menggunakan cara yang ke 5 ya guys ya, overclock processor and RAM dengan aman. Nah jadi kadang orang bilang kadang orang sering ya guys ya overclock, sembarang overclock, jadi yang ada malah bikin rusak hardware kalian. Jadi saat kalian pengen overclock prosesor, RAM ataupun PGA, itu kalian harus bener-bener harus udah tahu cara overclock, baru kalian harus berani cara overclock. Karena apa? Overclock itu bisa kita bikin komputer kita atau laptop kita lebih ngangkat kinerjanya, cuma bisa juga bikin rusak komputer atau laptop kita. Karena apa? Kalau orang yang masih abal-abal yang pengen overclock itu malah bikin ngerusak komputer atau laptop kita. Jadi sekarang gue bakalan ngasih tutorial cara overclock prosesor and RAM itu dengan cara aman aja ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen overclock prosesor dengan cara aman itu cukup simple banget mudah caranya ya guys ya. Ntar ya guys ya, jadi kita delete dulu yang ini ntar dulu ya. Nah jadi caranya gini guys, kalau kalian pengen overclock prosesor atau RAM dengan aman itu kalian cukup simpel, itu dengan ketik Windows R. Nah di sini kalian tulis di sini msconfig, terus enter. Nah saat kalian sudah masuk sistem configurationnya kayak gini, nah kalian pilih boot ya, pilih boot. Nah terus kalian di sini pada menu boot kalian pilih advanced option. Nah di sini saat kalian pengen overclock prosesornya doang ya kan, prosesornya contoh kalian punya 8 GB, di sini gue punya 8 core ya guys ya, gue pilih prosesor core 8 core. Jadi prosesornya itu yang memproses adalah 8 core nya langsung. Jadi kalau kita pengen edit video atau edit foto itu lebih cepat daripada yang kayak biasanya. Jadi ini cukup overclock yang lebih aman. Tapi kalian pengen overclock RAM-nya sekaligus, bisa kalian pencet aja di sini maximum memory. Nah terus kalian masukkan maximum memory kalian, RAM kalian itu berapa. Jadi kalau di sini gue menggunakan RAM 8 GB, nah itu gue pencet, ini udah otomatis ya guys ya, 8192 MB. Oke. Nah jadi tapi kali ini gue bakalan ngasih tutorial cara ngasih overclock prosesor and RAM. Jadi caranya begitu ya guys ya, agak simpel. Jadi kalau kalian udah kayak gini, udah masuk ke mode boot advanced optionnya, jadi kalian pencet number of processor di sini. Terus kalian ketikkan di sini berapa maunya kalian. Jadi kan kalau kalian menggunakan i3, i7, i5 gitu, kalian pilihlah core yang paling banyak ya, i5 867. Dan kali ini kita udah selesai ya guys ya. Di sini udah. Oke udah. Dan sekarang kita bakalan masuk ke 6 ya, cara yang ke-6, overclock VGA menggunakan MSI Afterburner. Jadi kalau kalian masih belum punya MSI Afterburner, kalian bisa download dulu, ntar link deskripsi linknya gue kasih di deskripsi ya. Nah jadi ntar bakalan gue kasih di deskripsi linknya. Nah kalian tinggal download aja ntar di situ. Caranya cukup simpel juga guys. Kita overclock VGA menggunakan MSI Afterburner itu lebih simpel, lebih gampang daripada kita overclock menggunakan BIOS kita. Jadi masuk ke mode BIOS itu lebih susah. Kalau orang nggak tahu cara masuk bukannya nggak tahu cara masuk kayak kalau orang nggak masih abal-abal overclock VGA itu mending nggak usah lewat dari BIOS. Karena apa? Takutnya ntar yang ada hardware kalian itu yang jadi rusak gitu. Jadi komputer kalian malah jadi mati total, nggak bisa hidup lagi, atau laptop kalian. Jadi cara yang udah agak simpel, kalian hanya menggunakan MSI Afterburner ya. Jadi kalian buka dulu MSI Afterburnernya, yes. Nah
saat menu tampilan MSI Afterburner-nya udah nongol kayak gini, nah kalian itu cukup simple mau overclock PGA kalian. Jadi itu dengan di sini kita pilih dulu kalau kita ya pakai laptop, di situ terserah kan kalau mau pengen ya. Kalau gue di sini gue naikin power limitnya itu gue naikin jadi 125, itu ke fullnya udah maxnya ya guys ya. Dan temperatur limitnya ke max juga 97 derajat Celcius. And sekarang ini cuman overclock power limitnya, jadi ini voltagenya masih gak ada karena gue menggunakan Vega 1050 Ti, jadi masih nggak ada settingan core voltage MV nya. Jadi kali ini kalian ngasih tahu cara overclocknya. Nah sekarang kita naikin core clocknya, jadi naikin megahertz di core clocknya itu terserah kalian ya guys ya. Jadi kalian bisa ukur langsung ya guys ya, kalau seberapa mampukah PGA kalian itu ngangkat core clocknya ngangkatnya itu. Jadi kalau kalian terlalu tinggi itu dia otomatis bakalan blur dan mati total dan restart sendiri. Jadi kalau ketinggian atau enggak nahan itu core clock terlalu tinggi, itu otomatis ntar komputer kalian atau kalian mati sendiri atau blur langsung ya, bums gitu ya. Jadi di sini kalian cukup naikkan core clocknya, terserah kalian ya guys. Jadi kalian bisa rasain sendiri sampai di mananya kemampuan komputer kalian itu buat di overclock PGA-nya, buat di overclock. Jadi karena gue di sini pengen nyari aman aja ya guys ya, sebenarnya masih bisa ke 150 140 masih bisa. Karena gue di sini pengen cari aman aja, gue overclock PGA gue ke 130 core clock megahertz-nya, jadi gue naikin ke 130. Terus memory clock-nya gue naikin ke 300 doang. Nah jadi di sini dua ini yang paling penting ya guys kalau kalian pengen overclock VGA melalui MSI Afterburner. Jadi cukup simpel di sini kita naikkan overclocknya ke 130 dan memory clocknya megahertz-nya 300 plus 300. Nah dan fan speed-nya, jadi fan speed-nya di sini kalian pencet auto aja karena tergantung dari PG kalian ya guys. Kalau kalian pengen fan speed-nya kalian manualin jadi 100%, itu lebih bagus, lebih dingin ya. Jadi ada efek sampingnya juga, yaitu dengan karena fan speed kalian bisa cepat rusak, bisa juga. Nah yang kedua berbagai macam lagi lah ya kan, yang namanya fan speed kalau jalan kencang itu pasti ada pengaruh efek sampingnya, tapi ada bagusnya juga, yaitu komputer kita itu lebih dingin. Nah itu kalau komputer udah dingin itu otomatis FPS kita itu pun bakalan normal, jadi normal kayak seperti biasanya, nggak ada down FPS, dan itu normal aja gitu, gak bakalan down lagi. Kalian bisa enak banget ngerasain gamenya itu, jadi smooth banget. Jadi tapi kalau kalian emang pengen bener-bener ngerasain main game itu dengan kualitas emang ultra kualitas ultra dengan FPS yang 60-an lebih ke atas, yang saat kalian main game berat itu kalian gak usah repot, kalian tinggal upgrade aja PC kalian ya kan guys. Kalau emang kalian bener-bener pengen ngerasain main game itu yang enak banget, lancar banget, gak ada gangguan, itu kalian mending upgrade PC kalian. Ini karena kali ini gue ngasih tutorial cuman bantu kalian sedikit ya guys ya, mungkin bisa membantu kalian yang sering FPS-nya down dan terus PC-nya yang biasanya cepet panas atau segala macam, itu kalian cobalah dengan trik-trik yang gue kasih di tutorial ini ya guys ya. And kayaknya masih di situ dulu ya tutorial kita kali ini. Gue ngasih taunya mungkin bakalan di next tutorial gue selanjutnya ya guys ya. And gue kayaknya udah dulu ya, oke. Gue Ujiu undur diri ya guys ya. Thank you ya guys yang udah nonton, and jangan lupa juga untuk di subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Nah ntar gue bakalan ngasih tutorial apa lagi ya kan. Oke guys, itu dia. Sampai di situ dulu. Goodbye my friend. Yo.